Ya, ketemu lagi dengan saya Pandu.net. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana kita membuat sebuah karakter itu berjalan, atau lebih dikenal dengan walk cycle. Ya, ini merupakan karakter yang saya dapatkan dari Blendshop. Teman-teman juga bisa mendownloadnya secara gratis. Saya gunakan karakter ini karena kita bisa dengan mudah menggerakkan karakter. Sistem rignya sangat bagus dan cocok untuk pemula. Oke, sebelumnya saya akan aktifkan screencast supaya teman-teman bisa dengan mudah mengikuti tombol apa saja yang saya tekan ketika menggerakkan karakter ini. Ya, sudah siap. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan background image sebagai bahan referensi kita menggerakkan karakter, karena tanpa background image atau tanpa gambar referensi kita akan sangat sulit sekali memvisualisasikan apa yang ada di otak kita. Jadi kalau punya video malah lebih bagus, teman-teman bisa mengikuti timingnya juga. Mungkin untuk mempercepat saya menggunakan sebuah gambar yang saya dapatkan dari internet di cyberdoc.wikispace.com. Ada sebuah gambar walk cycle. Ya, kita masukkan dengan mengaktifkan background image, add image, open, cari direktorinya, tekan open image. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah background image. Ya, untuk menyesuaikan background image ini supaya posisinya pas dengan karakter kita bisa mengaturnya pada bagian ini. Kita langsung Y, dinaikkan, terus kita perbesar gambarnya supaya ukurannya sama. Ini juga akan mempermudah kita. Masih kurang, ya, ini sekitar segini. Ya, selanjutnya kita ubah tampilan karakter kita dari samping sehingga akan sama dengan arah gambar referensi kita. Kita tekan numpad 3. Oh, ternyata numpad 3 itu terbalik. Untuk membaliknya kita tekan kontrol numpad 3 sehingga arahnya sama dengan arah gambarnya. Selanjutnya kita akan ubah tampilan dari tampak depan dengan menekan numpad 1. Kita rotate sebesar 75 derajat negatif untuk tangan bagian sini, dan tekan R75 untuk tangan bagian sebelahnya, jadi sudutnya akan sama. Selanjutnya kita akan membuat pose to pose dari gerakan walk cycle. Ya, pada background gambar kita merupakan gambar referensi untuk satu langkah, di mana posisi kaki kiri di belakang sampai dengan posisi kaki kiri di depan. Oke, dalam tahap ini kita akan menggunakan metode pose to pose, yaitu dengan membuat bagian kontak terlebih dahulu, setelah itu bagian pas pose, kemudian kembali ke kontak lagi, sehingga akan menghasilkan sebuah langkah kaki yang cukup. Setelah kontak pas dan kontak ini kita selesaikan, selanjutnya kita tambahkan down dan up untuk memperhalus gerakan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menganimasikan karakter ini. Untuk mudahnya saya geser gambar ini pada sumbu X, geser supaya lurus dengan karakter. Nah, itu saya pastikan posisi frame aktif pada frame 1 dengan mengubah frame ini jadi 1. Setelah itu saya aktifkan automatic keyframe supaya secara otomatis kita bisa mengunci pada lockout untuk setiap gerakannya. Oke, langsung saja kita ikuti kontak. Nah, ini sedikit diturunkan, ya. Setelah itu kaki bagian kanan ke depan, G, Y,
kemudian agak lurus, rotasi, geser lagi ke depan, dan yang belakang juga jangan lupa lagi, ya rotate, kita juga rotate ujungnya yang agak ke tanah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita LTR supaya dia tidak memiliki keyframe. Hasilnya bisa kita lihat pada jendela dropsheet. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 keyframe pada bagian awal ini. Selanjutnya ubah posisi tangan belakang. Ini nggak harus persis dengan background ini karena itu hanya membantu kita sedikit. Bagian sini juga perlu kita rubah posisinya. Oke. Setelah itu kita akan lanjutkan ke pose kontak kedua, yaitu saya pilih frame 10, kemudian saya geser lagi untuk mempermudah saya menyamakan posisinya. Ya, kita seleksi bagian kaki 1, 2, ujung dan bawah begitu, terus kemudian copy dan paste, aktifkan flip on X axis, otomatis posisinya akan berbalik, jadi ketika kita gerakkan dia akan berubah. Oke, setelah itu juga posisi pelvis juga kita gerakkan sedikit saja supaya mengunci gerakannya. Oke, atau kita seleksi bagian pelvis, keyframe, shift D, kemudian duplikat pada frame terakhir, jadi posisi ini tetap Selanjutnya kita rubah bagian tangan karena tidak bisa dilakukan secara otomatis. Kita rubah, rotate, depan, ini juga rotate ke belakang. Selanjutnya kita akan buat pass position. Jadi pass position saya pilih angka 5 karena dia berada di tengah-tengah. Angka 5 kita geser lagi gambar CX, kemudian saya tarik sedikit ke atas untuk pelvisnya. Oke, maaf, saya posisikan dulu kaki kiri untuk seperti huruf L. Untuk ujungnya ALTR supaya hilang rotasi yang sudah kita lakukan, dan kaki kanan berada pada posisi tegak lurus. Oke, ALTR juga untuk menghilangkan rotasinya. Terus ada lantainya. Nah, itu baru kita ubah sedikit ke atas untuk pelvis. Nah, gerakannya lurus. Oke. Ya, kita ubah end dari keyframe pada frame 10 dan coba play. Hasilnya sudah tampak bagus kan, langkah kakinya sudah lumayan. Oke, sebelum saya melanjutkan ke bagian down dan up, saya ubah N nya menjadi 20, kemudian saya copy semua yang berada di frame pertama ke frame 20, shift D, kemudian geser terus
sampai ke frame 20. Frame 20 ya. Oke, ini gerakannya udah hampir sempurna. Mungkin ada sedikit yang salah, yaitu pada frame 15. Oke, saya pindah posisi ke frame 5, saya seleksi ke pada bagian kaki, kemudian saya copy lagi, pindah frame aktif ke 15, kemudian di paste, flip on X axis. Oke, itu coba kita gerakan lagi. Oh, ada yang salah ternyata. Oke, kalau gitu mending untuk frame 15 kita kerjakan manual saja supaya bisa. Oke, kali ini kita balik ketika jika pada frame 5 kaki kanan yang lurus, sedangkan pada frame 15 kaki kanan yang membentuk mirip dengan huruf L. Oke, saya gerakan lagi. Ini ALTR ujungnya lurus, ini saya gerakan ke bawah, ALTR juga ujungnya juga, ini sedikit saya geser ke atas. Oke, tampak seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu coba animasikan. Sudah lebih bagus bukan? Ini gerakan dasar walk cycle sudah selesai teman-teman. Untuk mengucapkan tekan ALTA. Nah, selanjutnya saya menuju ke frame 3 untuk melakukan posisi down. Oke, kita samakan gerakannya. Posisi down itu seperti ini, pelvisnya lebih turun lagi, kaki ini ALTR untuk ujungnya, posisi kaki lurus ya. Masih pelvisnya sedikit turun ya, agak ke belakang lagi. Bagian ini juga lebih ke depan. Oke, setelah itu saya maju frame 8, kira-kira frame 8, untuk menyamakan dengan posisi up. Ini saya sedikit tarik ke atas. Udah frame 8, saya sedikit putar. Ini sedikit tarik ke atas supaya kakinya bisa lurus, kemudian sini juga saya putar ke depan. Untuk tangannya seperti ini. Oke, itu saya ke frame 13. Frame 13 mirip dengan frame down tapi dibalik. Bagian kakinya yang ujung ALTR luruskan ke bawah, yang depan ALTR juga lurus ke depan. Pelvisnya sedikit diturunkan, jangan terlalu pendek ya. Untuk tangannya juga yang belakang agak-agak belakang, depannya juga agak depan. Nah, setelah itu ganti up, saya menuju frame 18. Nah, di frame 18 ini mirip dengan up
ini butuh rotasi yang agak ekstrim. Sedikit. Kemudian saya tarik ke atas pelvisnya supaya ini lurus. Ini sedikit saya rotate. Untuk tangannya pun begitu. Tarik ke depan, ke belakang, dan animasinya sudah jadi, teman-teman. Mungkin ada sedikit yang aneh, itu ketika frame 1 untuk bagian tangannya saya kurang cocok. Udah lebih baik di frame 3 ini bagian tangan upper sama upper saya hapus. Frame 8 juga bagian tangan saya hapus. Terus frame 13 juga saya hapus, sama menurut saya mengganggu sekali ya. Mungkin akan lebih indah hal ini. Nah, ini sudah lumayan kan. Ya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba.